Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Selasa, 8 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 8, 11 sampai dengan 14. Mazmur bab 37 ayat 3 sampai dengan 4, 18, 23, 27, dan 29. Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi hamba yang setia dan rendah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kopi dan gula. Jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang memuji, kopinya mantap. Namun, bila berhubungan dengan penyakit, barulah disebut penyakit gula. Nasib gula mirip dengan keadaan seorang hamba. Hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas, pujian, dan penghargaan, dan tanpa ucapan terima kasih. Seorang hamba bekerja tanpa mengenal lelah dan tidak mengharapkan balasan dari tuannya. Mereka memegang prinsip ini. Kami
adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa. Fokus seorang hamba hanyalah bagaimana menyenangkan hati tuannya. Dia tidak memikirkan upah, kepentingan, dan kenyamanannya sendiri. Seorang budak atau hamba adalah orang yang telah dibeli. Dia menjadi milik tuannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Berarti kita adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Tentang hamba, Yesus mengatakan, Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hamba menggambarkan kaum miskin pada zaman Yesus yang disebut Anawim, sedang menanti Mesias. Mesias yang bukan sebagai Raja Agung, Imam Besar atau Hakim, melainkan sebagai hamba Yahweh, seperti dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Salah satu contoh sebagai hamba Tuhan adalah Bunda Maria. Yesus minta kepada para murid-Nya, barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya, bahkan hamba-hamba yang tidak berguna. Seperti seorang hamba, para murid diajak untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan Allah kepada mereka dalam sebuah kesetiaan dan semangat kerendahan hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks pelayanan, kita menempatkan diri sebagai hamba. Kita menjalankan pelayanan dengan penuh rasa syukur karena kita dilayakan dan diberi kehormatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Sebagai pelayan hamba Tuhan, kita tidak perlu marah dan kecewa bila tidak ada orang yang mengingat nama kita. Tidak ada orang yang memperhitungkan dan menghargai pelayanan kita. Sebaliknya, orang bisa jadi malah menyalahkan pelayanan dan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Bukan berarti kita membiarkan diri ditindas atau diperlakukan secara tidak adil, melainkan seperti teladan Yesus, kita rela melepaskan hak dan kepentingan pribadi demi mentaati kehendak Tuhan
dan mendatangkan kesejahteraan bagi sesama. Saudara, hening sejenak. Mari merenung. Kita melayani bukan untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, melainkan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Kita diajak untuk menjalankan tugas dan pekerjaan kita penuh tanggung jawab dalam kesetiaan dan semangat kerendahan hati. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berikanlah aku kekuatan dan kesadaran agar aku selalu setia dan bersikap rendah hati, serta mampu mewartakan nama-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mencintai-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.